Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang hukum puasa pada bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hukum itu adalah suatu ketetapan untuk menetapkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, atau sesuatu yang ada menjadi tidak ada. Dalam fikih dikatakan al-hukmu wahya isbatun sayin ala sayin au nafyuhu anhu. Menetapkan sesuatu atau sesuatu, atau meniadakan sesuatu dari yang ada menjadi tidak ada. Nah, ketika kita ditanya tentang bagaimana hukumnya puasa pada bulan suci Ramadan, tentu saja kita akan merujuk kepada dalil-dalil yang sifatnya muktabaroh. Dalil yang muktabaroh adalah dalil yang bersifat nakliyah dulu, yaitu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana hukum puasa pada bulan suci Ramadan? Kita sudah tahu semua sebenarnya, sering dikupas dan dikaji oleh para ulama, oleh mubalik, oleh ustadz-ustadzah di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Di situ ada sapaan. Sapaan itu namanya khitabullah. Jadi Allah itu menyapa, memberikan beban. Apa sapaannya? Khitabullah al-muta'alliqu bi af'ali mukallibina tolban. Sapaan kepada orang-orang yang mukallaf. Ya ayyuhalladzina amanu, yang disapa itu adalah bukan semua manusia, tapi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Orang-orang yang beriman di sini disapa oleh Allah. Ini kami Allah itu menetapkan bagimu. Bisa diartikan mewajibkan bagimu. Apa? Asyam, yaitu untuk berpuasa. Dan puasa ini bukan hukum yang baru sesungguhnya. Puasa itu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umat-umat terdahulu sebelum umat Muhammad. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kami tetapkan terhadap orang-orang sebelum kamu. Apa di situ ada tendensi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang beriman adalah la'allakum tattaqun. Semoga kalian semua ketika menjalankan ibadah puasa menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di dalam Al-Quran tadi dikuatkan lagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika menjelang bulan suci Ramadan di akhir bulan Sa'ban, itu Nabi menekankan, berkhutbah, ayyuhan nas, hai manusia, qad adhallukum syahrun azimun. Ini akan menaungi, akan menjumpai untuk kalian semua. Apa itu? Syahrun azimun, yaitu bulan yang agung, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrun fihi lailatin khairum min alfi syahrin, suatu bulan di mana dalam suatu malam itu ada suatu nilai keutamaan, yaitu nilainya lebih baik daripada amal 1000 bulan. Kemudian Nabi menjelaskan apa di dalam bulan itu. Ternyata dikatakan oleh Nabi di situ adalah ja'alallahu siyamahu faridatan. Bulan di mana pada saat itu siam, puasa itu menjadi suatu kewajiban.
Kemudian dikatakan oleh Nabi wa qiyamul lailihi tatawwan. Nah, pada malam harinya, ketika malam hari di bulan di mana suatu siangnya kita diwajibkan untuk berpuasa, malamnya disunahkan untuk melaksanakan sholat malam, yaitu sholat taraweh. Nah, maka di dalam Al-Quran ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum berpuasa itu adalah suatu kewajiban, wala budda, tidak ada hukum selain wajib. Nah, lalu siapa yang diwajibkan berpuasa pada bulan suci Ramadan? Tentu saja di dalam Al-Quran sangat tegas sekali, yang diwajibkan hanya orang-orang yang beriman. Dalam hal ini adalah orang yang Islam. Nah, tapi walaupun orang Islam sendiri kadang-kala menyambut bulan suci Ramadan itu berbeda, Pak. Sangat berbeda, varian sekali. Walaupun Rasul sangat tegas menyatakan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran, barang siapa yang senang ketika menjumpai akan datangnya bulan suci Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk di dalam neraka. Nah, tetapi ternyata ada klasternya berbeda-beda. Ada orang yang disapa oleh Allah, ini mau bulan suci Ramadan, kamu akan dapat berbagai macam suatu keistimewaan. Tapi ada yang memang senang, ya memang senang, bahwa ini saya akan berpikir banyak akhirat dibandingkan dunianya. Tapi ada juga klaster yang kedua, orang yang sangat sekali ketika datang bulan suci Ramadan walaupun beriman diwajibkan itu sangat tidak suka, karena berbagai macam hambatan akan ada. Orang dagang alasannya nanti tidak laris, ya. Orang kerja tidak efektif, tidak kreatif, ya. Jadi tidak suka dengan datangnya bulan suci Ramadan walaupun dia beriman. Ada juga orang-orang yang ya biasa saja, dia tidak menanggapi dengan senang, juga tidak menanggapi dengan tidak senang, ya. Tapi klaster yang ketiga itu adalah orang yang senang tidak, benci tidak, tapi yang biasa. Ya biasa-biasa saja, artinya biasa tidak berpuasa walaupun bulan Ramadan tapi tidak berpuasa. Nah, maka kewajiban yang pertama yang diwajibkan oleh Allah berpuasa adalah satu orang Islam. Selain Islam tidak akan diwajibkan. Nah, lalu apa setelah Islam itu diwajibkan? Nah, klasternya ini nanti dikerucutkan lagi. Orang Islam tapi orang yang dewasa. Ya. Jadi anak-anak tidak, karena dianggap tidak mampu. Ya. Kalau sudah dewasa, apa setiap dewasa itu juga diwajibkan? Ustadz, oh tidak. Dewasa pun harus berakal. Nah, kalau orang gila juga tidak diwajibkan. Ya. Nah, kemudian ada kemampuan untuk berpuasa. Kemampuan itu di sini apa? Dia tidak ada anak, sudah dewasa, dia berakal. Tapi kemampuan enggak? Ada kemampuan untuk berpuasa. Maka tidak diwajibkan bagi orang yang sudah tua renta. Ya, tua renta itu dia sehat, dia tidak ada anak, tapi ketika dia berpuasa banyak mahdorotnya, maka dia tidak berkewajiban berpuasa walaupun dia dalam keadaan berakal, juga dalam keadaan dewasa. Nah, kemudian siapa lagi? Orang yang tidak kena awaridus samawiyah, tidak ada halangan-halangan samawiyah. Apa halangan samawiyah itu? Memang suatu halangan yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Seperti ya, orang dalam keadaan sakit, tidak ada orang pengen sakit, maka tidak ada kewajiban dia berpuasa. Ibu-ibu atau perempuan sudah dewasa berakal tapi menstruasi datang bulan, itu awaridus samawiyah, halangan yang tidak bisa ditolak oleh manusia pada umumnya, karena itu takdir ilahi, kehendak Allah, maka dia tidak berkewajiban untuk menjalankan puasa. Nah, kemudian di sini ada namanya semua kena kewajiban, tapi itu namanya azimah. Azimah itu pada umumnya. Lah siapa yang tidak pada umumnya? Salah satunya tadi orang sakit tidak bisa diusahakan. Saya itu nggak bisa, saya harus sehat semua. Oh, tidak bisa. Tapi ada namanya rukhsah. Rukhsah itu orang yang memang dalam keadaan yang mendesak harus menjalankan bepergian, safar. Dan safarnya itu
bukan untuk karena maksiat kepada Allah, maka dia boleh meninggalkan puasa, tapi dengan ketentuan besok di luar bulan Ramadan ada kewajiban untuk menggantinya. Jadi fa'iddatum min ayyamin ukhar, dia harus mengganti bilangan-bilangan yang ditinggalkan dan diwajibkan berpuasa di luar bulan suci Ramadan. Nah, itulah kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum berpuasa di bulan suci Ramadan adalah wajib bagi orang-orang yang telah ditetapkan kewajibannya berdasarkan ketentuan syariat Islam. Maka marilah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh hikmah, penuh harap ridho dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah bulan puasa, yaitu ibadah puasa, kemudian ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, yang itu telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di bulan suci Ramadan itu kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, yaitu bulan yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.